Selamat berjumpa pemirsa, selamat datang 2026. Tahun di mana batas hanya ada dalam pikiran. Biarkan masa lalu menjadi sejarah dan jadikan tahun ini sebagai panggung ledakan potensi diri Anda. Saatnya beralih dari sekadar bertahan hidup menjadi penguasa takdir. Mari kita taklukkan 365 hari ke depan dengan keberanian yang tak masuk akal. Pemirsa, apa jadinya identitas budaya disulap menjadi senjata pamungkas untuk menggerakkan roda ekonomi? Inilah yang terjadi di Kabupaten Blora. Lewat kebijakan Jumat bersarung, ribuan ASN kini tampil beda sekaligus menjadi pahlawan bagi para perajin lokal. Bukan sekedar urusan estetika, manuver cerdas pemerintah Kabupaten Blora sukses menciptakan ledakan pesanan batik yang menghidupkan kembali nadi UMKM kita. Seperti apa keseruannya? Kita ulas informasinya bagi Anda. Ya, pemirsa, sebuah pemandangan spektakuler dan tak lazim tersaji di jantung pemerintahan Kabupaten Blora pada awal tahun 2026. Bukan sekedar perubahan seragam, pemerintah Kabupaten Blora secara resmi meluncurkan Revolusi Sarung, sebuah strategi kebudayaan sekaligus ekonomi yang jenius untuk mendongkrak nasib para perajin lokal dan pelaku UMKM ke level tertinggi. Kebijakan penggunaan sarung dan batik bagi ribuan aparatur sipil negara bukan sekedar aturan di atas kertas. Sejak ketok palu diberlakukan, geliat ekonomi kreatif di Blora langsung meledak. Permintaan pasar terhadap batik lokal melonjak drastis, menciptakan antrian pesanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Para perajin batik di pelosok desa kini tengah berjuang memenuhi pesanan yang datang bertubi-tubi dari instansi pemerintahan dan ribuan ASN. Ini adalah angin segar yang luar biasa. Kewajiban ini adalah nyawa baru bagi kami. Pesanan meningkat tajam, kami sangat terbantu. Ungkap salah satu pembatik dengan nada optimis. Jumat bersejarah, lautan sarung di kantor pemerintahan. Ya, tepat pada Jumat 2 Januari 2026, sejarah baru tercipta. Halaman Sekretariat Daerah atau Setda Blora berubah menjadi lautan motif batik yang mempesona. Ratusan ASN, mulai dari PNS hingga PPPK, tampak sangat modis dan gagah mengenakan bawahan sarung batik khas Blora. Tak tanggung-tanggung, Sekretaris Daerah atau Sekda, Komang Gede Irawadi, tampil memukau dengan sarung motif cap jati lestari berwarna hijau tua. Fenomena ini membuktikan bahwa identitas tradisional bisa tampil berkelas di level birokrasi. Asisten Sekda Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Dasiran, dalam apel pagi yang bersejarah tersebut menegaskan urgensi kebijakan ini. Mulai hari ini, setiap Jumat kita mengenakan pakaian khas ASN Jawa Tengah dengan sarung batik khas Blora. Ini bukan sekedar pakaian, tapi wujud nyata kita melestarikan adat sekaligus menjadi mesin penggerak ekonomi bagi UKM Batik Blora. Tegas Dasiran disambut antusiasme peserta apel. Asisten Sekda Bidang Administrasi Umum Bahwa Dwi Raharja memberikan klarifikasi penting yang meluruskan persepsi publik. Ia menegaskan bahwa kebijakan bersarung ini adalah upaya mengangkat pakaian dinas harian atau PDH khas Jawa Tengah, bukan seragam keagamaan. Ini bukan pakaian muslim, tapi identitas kita sebagai orang Jawa Tengah. Maka dari itu, peci tidak wajib. Yang utama adalah sarung motif khas Blora, jelasnya. Ketentuan ini secara resmi dipayungi oleh Surat Edaran Bupati Blora nomor 025.1/1638 tahun 2025 yang merupakan turunan langsung dari instruksi Gubernur Jawa Tengah. Kekuatan utama dari revolusi ini terletak pada keunikan motif batik Blora yang tak tertandingi. Para ASN kini menjadi papan iklan berjalan untuk mempromosikan motif barongan, simbol keberanian seni tradisional rakyat, motif daun jati, representasi kekayaan hutan jati yang mendunia, motif kilang minyak,
penegas identitas Blora sebagai lumbung energi nasional. Yanik Mariana, pemilik rumah batik Nimas Barokah, tak mampu menyembunyikan kegembiraannya. Sejak edaran keluar, galerinya langsung diserbu ASN yang berburu sarung batik. Kami sangat bersyukur, produksi kain sarung motif khas Blora akan kami genjot habis-habisan. Ini adalah momentum emas bagi UKM batik Blora untuk bangkit dan bersaing global, serunya penuh semangat. Karena hari Jumat ini Pak Gubernur sebagai seragam kita ya, untuk seragam hari Jumat. Nanti Blora juga mengikuti arahan dari Pak Gubernur. Kebetulan ini tadi hari pertama. Ini kita ngawal Pak Kapolres, yang penting mengusung Kapolres. Meskipun di hari pertama beberapa ASN seperti Ragil SA masih menggunakan sarung batik seadanya karena ketersediaan stok perajin yang menipis akibat tingginya permintaan, optimisme tetap membara. Minggu-minggu ke depan diprediksi akan menjadi masa keemasan bagi ekosistem ekonomi berbasis kearifan lokal di Kabupaten Blora. Blora tidak hanya sedang bersarung, Blora sedang menunjukkan kepada dunia bagaimana sebuah kebijakan sederhana bisa menjadi kunci pembuka gerbang kemakmuran rakyatnya. Demikian pemirsa, satu helai sarung sejuta harapan. Apa yang dilakukan pemerintah Kabupaten Blora adalah bukti nyata bahwa kemajuan ekonomi tidak harus meninggalkan akar budaya. Jika Blora bisa mengubah tradisi menjadi mesin ekonomi, maka tahun 2026 adalah waktu bagi kita semua untuk mengubah potensi menjadi aksi. Demikian pemirsa, ulas berita kali ini saya Urip Daryanto mewakili seluruh kru Blora TV yang bertugas. Mohon pamit undur diri. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.